Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok ISD Ilmu Sosial Dasar ingin mempresentasikan identitas sosial, dan saya yang bernama Muhtadin. Saya Muhammad Taufik Hidayatullah. Dan saya Rizky Fauzi akan membawakan tema tentang identitas nasional, yaitu komunitas anak pang Jombor. Yang pertama akan dibacakan oleh saudara Rizky Fauzi. Izin untuk membaca. Pendahuluan. PANG adalah sebuah komunitas yang berdiri pada tahun 1908 dan didirikan oleh Michel Bakunin. Komunitas ini lahir pada masa revolusi industri di Inggris, di mana pada saat itu struktur masyarakat didominasi oleh kaum buruh yang termarginalkan. Mereka mencoba mengkritik kebijakan pemerintah melalui lagu-lagu dan nyanyian. Sejumlah literatur dan catatan sejarah menyebutkan PANG berasal dari singkatan Public United Nothing Kingdom. Nah, artinya sekumpulan arti peraturan kerajaan. Mereka menilai peraturan ini hanya bisa memaksa tanpa memikirkan penderitaan rakyat. PANG lahir sebagai gerakan perlawanan anak muda berlandaskan keyakinan we can do it ourselves. Adanya komunitas anak PANG merupakan bentuk dari kenakalan remaja. Dengan demikian, faktor yang menyebabkan adanya komunitas PANG merupakan faktor dari kenakalan anak remaja itu sendiri. Masa remaja adalah saat-saat pembentukan di mana lingkungan sangat berperan, memulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan di dunia luar. PANG adalah sekedar passion. Komunitas PANG merupakan bagian dari kehidupan dunia underground. Mereka tidak hanya sekelompok anak muda yang berpenampilan ekstrim, hidup di jalanan dengan musik yang keras, tapi yang mendasar mereka punya ideologi sosial dan politik. Komunitas ini juga menghasilkan karya yang cukup banyak, namun mereka tidak terlalu mengekspos karya mereka. Komunitas anak PANG adalah sebuah fenomena sosial yang tengah mewabah di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Mereka berada di pusat-pusat kota dengan penampilan yang sangat ekstrim. Komunitas PANG lebih terkenal dalam hal penampilan. Penampilan yang sangat menonjol dalam komunitas ini dan menjadi ciri khas anak PANG. Apa yang dikenakan anak-anak PANG bukanlah tanpa makna, karena bagi mereka ini merupakan cara untuk menunjukkan solidaritas. Semua yang dikenakan adalah simbol yang bermakna bagi komunitas. Mereka rambut mohawk ala suku Indian, rambut paku dengan warna-warni yang terang dan mencolok, sepatu boots. Kedua adalah definisi anak PANG yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Taufik Hidayatullah. Baiklah, setelah kita membahas tentang apa itu pengertian PANG sendiri, kita harus memaknai atau mempelajari tentang definisi anak PANG itu tersebut. Secara bahasa, PANG adalah sumbu, seorang pemuda yang tidak berpengalaman. Yang pertama, buruk, rendah, gregetan, orangnya ceroboh, semborotan, ugal-ugalan. Yang kedua, pemuda yang ikut gerakan masyarakat dengan menyatakan lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut khas. PANG tidak dapat diartikan sesederhana, karena istilah PANG sudah selama ini di Indonesia. Masyarakat lebih banyak melihat PANG sebagai gaya hidup, dan pada musiknya, arti PANG sebenarnya bukanlah musik atau fashion yang kita ketahui pada hari ini. Tetapi PANG sebenarnya adalah attitude atau sikap yang lahir dari sifat memberontak, tidak puas hati, marah, dan benci. Dari sifat-sifat inilah lahirnya PANG. Merasa tidak puas hati dan marah pada sesuatu, terutama tindakan yang menindas, ditunjukkan dan dimasukkan ke dalam musik. Dan pakaian mereka, fenomena PANG yang ditangkap oleh masyarakat adalah sekelompok orang atau punkers yang berkumpul pada lokasi tertentu dengan berpakaian lusuh dan atribut-atribut atau aksesoris yang dipakai seperti bretel, ikat pinggang, spike, sepatu boots, dan jeans street, kaos oblong, jaket kulit yang dipenuhi emblem, rambut dengan gaya mohawk. PANG juga sebenarnya sangat benci pada street fashion, keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang menindas, dan benda-benda glamor. Contohnya seperti golongan-golongan artis, hypebeast, and bad rock.
punk mempunyai dan membentuk satu scene yang terdiri di dalam scene underground. Semua benda yang dibuat adalah melalui satu konsep DIY, dan konsep ini merupakan satu konsep yang menitik beratkan nilai-nilai persahabatan unit, semangat mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari pihak manapun. Sejarah punk merupakan sub budaya yang lahir di London dan Inggris. Gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja yang mengalami masalah ekonomi dan keuangan yang dipicu oleh kemerosotan moral oleh para tokoh politik. Baik, yang ketiga adalah awal masuk anak punk di Indonesia. Di Indonesia, musik punk dikenal sejak tahun 70-an atau di awal 80-an. Tidak jelas siapa pencetusnya pertama, namun mengalami perkembangan pesat pada 90-an di Jakarta. Punk muncul sebagai komunitas yang baru, dan anak punk pun terlihat pertama kali di sebuah musik rock, yaitu konser musik Metallica di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Namun komunitas punk ini adalah Young of Order, sebuah nama yang identik dengan gambaran sekelompok orang muda yang suka bertindas kriminalitas untuk bertahan hidup di perkotaan. YO didirikan oleh sekelompok orang muda dari kelas ekonomi yang menengah ke atas dan masih bersekolah ataupun kuliah di tempat-tempat elit di Jakarta. YO menjadi tempat bagi penggemar musik punk di Jakarta untuk bertemu dan bertukar pikiran dengan menggunakan atribut-atribut punk sebagai gaya penampilan mereka hidup. Bahkan anak punk pun sudah menyebar dan mewabah ke seluruh antero negara Indonesia. Jadi awal masuk dari anak punk pun itu sulit diprediksi, namun jelasnya itu di awal tahun 70-an dan tahun 80-an itu awal masuk anak punk di Indonesia yang dibumbui pada konser musik Metallica di Stadion Lebak Bulus. Itu komunitas anak punk adalah sebagian rakyat yang tertindas sehingga mereka dapat berekspresi melalui musik tertentu yang menyuarakan kegelisahan mereka. Melalui musik mereka mengangkat tema sosial, seks bebas, kean obat ataupun yang lain-lainnya. Gaya hidup anak punk yang sangat khas berperilaku bersumber dari apa yang disebut kepribadian yang diistilahkan oleh Alford disegai gaya hidup atau pola kebulatan atau keseimbangan perilaku yang perorangan itu memahami seseorang. Kita perlu mengetahui gaya hidupnya, dan untuk mengembangkan gaya hidupnya kita juga harus memahami faktor-faktor yang membantu kenapa terjadinya gaya hidup yang tersebut atau yang sudah terjadi di anak punk tersebut. Cara berbuat merupakan pola hidupnya. Menurut research introspective kita terhadap pengalaman dini menjadi ciri menonjol kehidupan kita. Kesan-kesan yang diperoleh dalam hidup masa kini menjadi dasar dari konsep dari gaya hidup lifestyle kita. Lalu ada jenis-jenis anak punk yang mesti kita pahami, dan dari jenis tersebut itu memiliki perbedaan yang mencolok. Yang pertama adalah anarcho punk atau komunitas punk. Yang satu ini memang termasuk salah satu komunitas yang sangat keras. Bisa dibilang mereka sangat menutup diri dengan orang-orang lainnya. Kekerasan nampak memang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tidak jarang mereka juga terlibat bentrokan dengan sesama komunitas punk lainnya. Yang kedua adalah jenis anak punk, yaitu keras punk, anarko. Punk merupakan komunitas punk yang sangat brutal. Kita bisa mengetahui bahwa yang kedua jenis ini merupakan jenis anak punk yang sangat brutal. Dalam artian mereka sangat memberikan dampak negatif daripada kebrutalan di sebuah musik. Kita bisa mengetahui bahwa para komunitas punk yang lainnya sebagai komunitas punk yang paling brutal, para penganut dari paham ini biasa disebut dengan crusties. Para crusties tersebut sering melakukan berbagai macam pemberontakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Musik yang mereka mainkan merupakan penggabungan dari musik anarko, punk, dan heavy metal. Nah, yang keempat, glam punk. Para anggota dari komunitas ini merupakan para seniman. Apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari sering mereka tuangkan sendiri dalam berbagai macam karya seni. Mereka benar-benar sangat menjauhi perselisihan. Jadi anak punk itu yang glam punk ini benar-benar dampaknya itu banyak kepositifan, ya, karena mereka ini bisa meluangkan seni-seni mereka, bakat-bakat mereka menjadikan karya seni.
Dan yang kelima adalah hardcore funk. Hardcore funk mulai berkembang pada tahun 1980 di Amerika Serikat bagian utara. Musik dengan nuansa punk rock dengan beat-beat yang cepat menjadi musik wajib mereka. Jiwa pemberontakan juga sangat kental dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terkadang sesama anggota pun mereka sering adanya keributan. Lalu yang terakhir adalah Dead Kennedys, Nazi Punk, yang bisa kita kenal. Nazi Punk dari sekian banyaknya komunitas punk, mungkin Nazi Punk tersebut merupakan sebuah komunitas yang benar-benar masih murni. Paham Nazi benar-benar kental mengalir di jiwa para anggotanya. Nazi Punk ini sendiri mulai berkembang di Inggris pada tahun 1970-an akhir dan dengan sangat cepat menyebar ke Amerika. Mungkin itu adalah jenis-jenis dari anak punk. Maka biasanya funk fashion, para funker biasanya memiliki cara berpakaian yang sangat menarik. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang bukan punker pun meniru dandanan mereka ini. Terkadang gaya anak funk itu bisa digabungkan dengan gaya berbusana saat ini, yang akhirnya malah merusak citra dan para funker itu. Dalam artian, banyak orang-orang yang mana mengatasnamakan mereka adalah golongan dari anak funk tersebut. Seperti yang kami lakukan wawancara kepada anak funk Jonggol, mereka bercerita bahwa ada orang-orang ataupun massa yang mana membuat kegaduhan ataupun keonaran dengan mengatasnamakan anak funk tersebut. Kemarin kami berdiskusi itu dengan 3 orang. Yang pertama adalah namanya Bang Jebag, yang kedua adalah namanya Bang Eki, dan Bang Rehan. Dan rata-rata umur mereka itu memang masih di bawah, dibilanglah remaja. Namun mereka memang mengambil jalur ini karena memang pilihan mereka dan mendapatkan sebuah kebebasan. Namun kita mengaca lagi kepada agama Islam bahwa hukum anak dalam agama Islam itu apa? Hukum anak pang dalam pandangan Islam Al-Quran syarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak soleh keturunan para nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat As-Saffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya. Dalam surat Luqman, semua kisah itu menyeratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun, jika orang tua gagal mendidik anaknya, bukan menjadi karunia atau nikmat, melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup di dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati. Kita bisa mendapatkan bahwa poin penting di dalam dalil-dalil Al-Quran adalah bagaimana seorang orang tua bisa menjadi fondasi dasar dalam pembentukan pola didik karakter anak. Jikalau anak itu mempunyai karakter yang baik, maka terlahir dari orang tua yang baik. Dan jikalau karakternya buruk, maka tentu terlahir dari orang tua yang tidak memiliki akhlak atau tidak berperilaku baik dan tidak mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan mengenai tentang identitas nasional komunitas anak pang Jonggol, dan kami ucapkan maaf jika ada tutur kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hati, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Nislatun Nislah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umurnya. Amin. Dan akan tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.